Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Baknara Nusia. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Pontianak. Pada kali ini saya akan membahas tentang aliran-aliran dalam pendidikan Islam. Tetap stay tune, stay safe, and stay happy. Tonton sampai akhir. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang aliran-aliran dalam pendidikan Islam. Nah, apa saja sih aliran-aliran dalam pendidikan Islam itu? Simak videonya sampai akhir ya. Untuk mempersingkat lagi, jadi yang pertama, aliran-aliran dalam pendidikan Islam itu ada 4 macam. Yang pertama, aliran nativisme. Yang kedua, aliran empirisme, yang ketiga aliran naturalisme, dan yang keempat aliran konvergensi. Baiklah, di sini saya langsung membahas yang pertama, yaitu aliran nativisme. Nativisme merupakan asal kata dari bahasa Latin yang yakni natus yang artinya lahir atau nativus yang berarti kelahiran atau pembawaan. Jadi nativisme ini sebuah doktrin yang merupakan berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis, dan teori ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai dengan 1860, yang dikenal sebagai seorang filsuf Jerman, dan ia mengemukakan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau yang disebut dengan faktor pembawaan, dan baik karena faktor keturunan yang berasal dari orang tuanya, nenek moyangnya, maupun karena ditakdirkan demikian buruk. Dan potensi-potensi yang dimiliki seseorang adalah potensi hereditas atau bawaan, bukan potensi pendidikan. Sedangkan pendidikan sama sekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Dan teori ini juga termasuk ke dalam filsafat idealisme yang mengemukakan bahwa perkembangan manusia atau perkembangan seseorang itu hanya ditentukan oleh keturunan atau faktor alam yang bersifat kodrati. Nah, menurut teori nativisme ini, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat bawaan, dan juga pendidikan dan lingkungan tidak sama sekali berpengaruh dan tidak berkuasa terhadap perkembangan seorang anak. Dan menurut ilmu pendidikan, teori nativisme ini dikenal sebagai pesimisme pedagogis, atau pula disebut dengan biologisme, karena hanya mementingkan atau hanya memperhatikan kehidupan individu saja tanpa memperhatikan pengaruh-pengaruh dari luar. Dan perkembangan individu ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor genetik atau keturunan, yang kedua kemampuan atau bakat, dan yang ketiga pertumbuhan. Selanjutnya, contoh dari pandangan nativisme ini, seorang anak akan mirip dengan orang tuanya dari segi fisik ataupun akan mewarisi bakat yang ada pada orang tuanya. Jadi apabila anak tersebut berasal dari keluarga yang seniman ahli musik, jadi maka dalam perkembangannya akan mengikuti hal tersebut. Jadi anak tersebut bisa jadi akan menjadi seniman musik juga. Misalnya dia memiliki kemampuan yang melebihi dari orang tuanya, tetapi bisa juga dia memiliki kemampuan setengah dari orang tuanya. Selanjutnya, adapun tujuan dari teori ini, yang pertama itu mampu memunculkan potensi dalam diri seseorang, yang kedua mendorong seseorang untuk mewujudkan diri yang berkompetensi, dan yang ketiga mendorong seseorang dalam menentukan pilihan, dan yang keempat mendorong seseorang untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, dan yang kelima mendorong manusia dalam mengenali bakat minat yang ada pada dirinya. Nah, dalam pandangan Islam terkait dengan penjelasan tadi bahwa faktor pembawaan atau bakat yang dimiliki seseorang itu disebut dengan fitrah. Secara etimologis, fitrah itu memiliki arti sifat atau bakat atau pembawaan. Jadi di dalam
Al-Quran, kata fitrah ini disebutkan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30, yakni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia sesuai melalui fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme ini diartikan sebagai aliran pengalaman yang dipelopori oleh John Locke. Ia dianggap sebagai pemberi titik terang dalam perkembangan psikologi, dikarenakan akan memberikan paradigma baru dalam pemikiran pendidikan Islam. Dan teorinya yang terkenal adalah teori tabula rasa, yang mengibaratkan seorang anak yang baru lahir itu bagaikan kertas putih bersih atau kosong, atau juga diibaratkan sebagai meja yang berlapis lilin, dan di atas kertas atau meja yang berlapis lilin tersebut dapat ditulisi apa saja sesuai dengan keinginan. Nah, oleh karena itu, perkembangan hidup manusia sangat ditentukan oleh pengalaman yang diperolehnya dari lingkungan, termasuk pendidikan. Sedangkan pembawaan sama sekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Itulah menurut teori empirisme dalam perkembangan anak. Selanjutnya, paham empirisme menurut John Locke ini juga sejalan dengan pendapat Helvatus, seorang filsuf Yunani yang berpendapat bahwasanya manusia dilahirkan dengan jiwa dan watak yang bersih, atau watak yang hampir sama, yaitu bersih dan suci. Secara psikologis, teori empirisme ini juga sejalan dengan kelompok aliran behaviorisme yang berangkat dari asumsi bahwa anak tidak memiliki pembawaan atau potensi apa-apa dari kelahirannya, dan perkembangan anak itu ditentukan oleh faktor yang berasal dari lingkungan, termasuk juga faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, masyarakat, geografis, dan lain sebagainya. Dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penjelasan paham empirisme ini terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas aliran yang berikutnya, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pada aliran nativisme dan empirisme ini sangat bertolak belakang. Menurut aliran nativisme, perkembangan seorang anak itu ditentukan oleh potensi atau pembawaan yang dimilikinya, yang disebut fitrahnya. Dan sedangkan pada aliran empirisme, yang mempengaruhi perkembangan seorang anak atau perkembangan seorang manusia itu ditentukan oleh faktor lingkungan, seperti faktor keluarga, faktor sekolah atau dalam pendidikan, dan faktor geografis dan lain sebagainya. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yakni aliran konvergensi. Apa sih yang dimaksud dengan aliran konvergensi ini? Nah, aliran ini diperkenalkan oleh seorang ahli ilmu jiwa yang berkebangsaan Jerman, yakni bernama William Sturm. Ia berpandangan bahwa antara aliran hereditas dan pengalaman itu saling berkaitan dan saling memberi pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi, pada aliran konvergensi ini menyatukan antara aliran nativisme dan aliran empirisme, yang artinya perkembangan dan pertumbuhan manusia itu bergantung pada faktor pembawaan dan lingkungan, pengalaman dan juga pendidikan. Jika bakat saja tentu tidak akan berkembang jika tidak didukung oleh faktor lingkungan. Nah, begitu pula sebaliknya, jika lingkungan dan pendidikan yang baik pun tentu tidak akan berhasil membentuk individu jika yang bersangkutan tidak memiliki pembawaan atau bakat yang ada pada arah tersebut. Dan secara kodrati, manusia telah dibekali dengan bakat atau potensi yang ada pada dirinya. Akan tetapi untuk berkembang ke arah yang lebih baik,
perlu adanya pengaruh dari luar berupa tuntunan, bimbingan seperti melalui pendidikan. Dan pendidikan dan lingkungan ini juga mendapat peran yang sewajarnya. Begitu juga dengan pembawaan. Tentunya mendapatkan perhatian yang sewajarnya juga. Pendidikan dalam teori konvergensi ini dapat diartikan sebagai pertolongan yang diberikan kepada anak didik untuk mengembangkan bakat yang baik dan mencegah pembawaan atau potensi yang buruk. Dan hasil pendidikan juga amat ditentukan oleh hasil pembawaan dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan yang keempat, yakni tentang aliran naturalisme. Pandangan yang sama yang ada pada pandangan nativisme, yakni kemudian naturalisme ini dipelopori oleh J.J. Risau pada tahun 1712 sampai dengan 1778, yang mengemukakan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan yang baik. Namun apabila pembawaan tersebut rusak atau menjadi rusak dikarenakan pengaruh lingkungan atau alam sekitarnya, sehingga naturalisme ini sering juga disebut dengan negativisme. Dan naturalisme ini memiliki prinsip tentang proses pembelajaran. Selanjutnya terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan di dalam diri seseorang secara alami. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kejanggalan, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Dan perlu kita pahami bahwa dari aliran-aliran pendidikan Islam ini memiliki perbedaan-perbedaan. Jadi antara aliran nativisme itu berbeda dengan aliran empirisme, begitu pula dengan yang lainnya. Jadi dalam aliran nativisme bahwa perkembangan seorang manusia itu dipengaruhi oleh faktor pembawaan yang disebut dengan bakat atau fitrah, sedangkan dalam aliran empirisme itu yang mempengaruhi perkembangan manusia itu adalah faktor lingkungan pendidikan, bukan dari faktor pembawaan. Jadi antara keduanya itu terlihat bertolak belakang. Nah, sedangkan dalam aliran konvergensi ini menyatukan antara aliran nativisme dan aliran empirisme, bahwa proses perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh faktor pembawaannya dan juga faktor dari lingkungan juga, seperti seperti lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir itu aliran naturalisme, bahwa ia berpendapat yang mempengaruhi perkembangan manusia itu adalah faktor alam, bukan faktor pendidikan atau pembawaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching, teman-teman.